Fredrik tidak bisa membayangkan bagaimana Daryl akan menyiksanya jika dia jatuh ke tangan Daryl sebagai imbalan atas penghargaan Tama. Memikirkan hal ini, dia segera berlutut dan memohon, "Tuan, maafkan saya kali ini. Saya sudah tua dan saya tidak sanggup menghadapi masalah ini." Tama melambaikan tangannya, "Tidak apa-apa, jangan khawatir, aku tidak akan pernah mati." Setelah itu, dia melihat ke arah Daryl di tanah lagi dan berkata dengan serius, "Dengarkan aku, sekeras apapun kau berusaha, kau harus memastikan keselamatan hidup Tuan Lawrence. Apa kamu mengerti?" Daryl tidak berani ragu sejenak dan mengangguk. Dia berkata dengan fasih, "Baik, saya mendengarkannya." Setelah mengatakan itu, dia segera melihat ke arah Fredrik Lawrence, yang wajahnya berlinang air mata, dan berkata, "Fredrik Lawrence, jangan khawatir, aku akan bersikap sangat lembut." Fredrik Lawrence mendengar ini, dan bukannya merasa nyaman, dia menyadari bahwa masa depannya akan gelap. Dia memandang Tama, ingin terus memohon belas kasihan dari Tama, dan tersedak air mata. "Tuan, saya..." Tama langsung mengulurkan tangan dan memotongnya, mengancam dengan suara dingin. "Ini sudah yang bisa kuberikan padamu. Ini adalah kondisi terbaik. Jika kamu tidak menerimanya, maka aku akan menambahkan orang lain berdasarkan kondisi ini." Setelah itu, dia menunjuk Daryl di tanah dan tersenyum, "Aku yakin ada orang di sel ini. Dia seharusnya bukan satu-satunya yang memiliki hobi seperti itu, kan? Bukankah pria yang kakinya patah juga tertarik dengan hal semacam ini?" Fredrik Lawrence tidak menyangka bahwa Tama tidak akan memberinya kesempatan untuk memohon belas kasihan, dan seluruh tubuhnya roboh dan menangis. Dan Tama mengingatkannya dengan senyuman, tapi bukan senyuman menangis. "Kamu juga harus menangis." Begitu Fredrik Lawrence mendengar ini, meski air matanya sudah pecah, irama isak tangisnya mulai terdengar seperti traktor. Namun tetap menahan tangis dan menahan air mata. Dia tahu bahwa menyerah pada kondisi saat ini adalah pilihan terbaik, dan perlawanan keras kepala hanya akan memperburuk kondisi penyerahannya. Melihat dia tidak berani berkata apa-apa lagi, Tama berhenti memperhatikannya. Sebaliknya, dia berdeham dan berkata dengan suara dingin, "Sekarang aku akan mengumumkan sesuatu kepada kalian. Mulai sekarang, akulah yang akan membicarakan banyak hal. Setiap orang harus mematuhinya tanpa syarat 24 jam sehari. Kalian tidak boleh melanggar perintahku, jika tidak, aku tidak dapat menjamin bahwa nasib kalian akan lebih baik daripada mereka hari ini." Dan apa yang baru saja dipelajari Fredrik Lawrence, bagaimana mungkin ada orang yang berani mengatakan tidak? Mereka semua mengangguk seperti mesin ekstraksi minyak yang bekerja dengan kecepatan 20 kali lipat. Melihat orang-orang ini sudah terlihat sangat kagum, Tama merasa cukup puas, lalu dia berdeham dan berkata dengan dingin, "Semua orang mendengarkan perintahku dan berdiri tegak." Mendengar hal tersebut, semua orang berusaha sekuat tenaga untuk berdiri tegak, bahkan Daryl tersandung dan berdiri di ujung antrian. Orang yang patah kakinya berjuang untuk bangun, tapi begitu dia berdiri, dia jatuh lagi ke tanah karena kesakitan. Tama meliriknya dan berkata dengan tenang, "Kamu tidak perlu mengantri." Pria itu gugup dan berkeringat banyak. Ketika dia mendengar ini, dia menghela nafas lega dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Terima kasih, Tuan." Tama mengabaikannya, terus berteriak kepada yang lain, "Semuanya, belok kanan." Semua orang segera mengikutinya, tapi saat ini, seorang anak laki-laki berbalik 90 derajat ke arah yang berlawanan. Tama memiliki kesan tertentu terhadap anak ini. Setelah dia masuk, dia bersorak dan melompat. Dia seharusnya menjadi salah satu kaki tangan Daryl. Jadi, Tama segera menunjuk ke arahnya dan bertanya, "Ada apa denganmu? Apa kamu sengaja melawanku?" Pria itu sangat ketakutan sehingga dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan berkata dengan wajah sedih,
Maaf Tuan, saya sudah agak sembarangan sejak saya masih kecil. Kamu tidak bisa membedakan kiri dan kanan? Tama sedikit tersenyum, tidak apa-apa, aku dapat membantumu. Setelah mengatakan itu, dia meraih tangan kanannya, dan dengan sedikit kekuatan ibu jarinya, pergelangan tangan kanannya patah total. Pria itu berteriak kesakitan, tapi Tama berkata kepadanya dengan ekspresi acuh tak acuh. Ingat, ini benar. Aku yakin kau tidak akan pernah lupa dalam hidup ini. Semua orang sangat ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa. Kemudian terdengar Tama berteriak lagi, belok kiri. Semua orang segera berbalik, karena takut melakukan kesalahan. Pria yang baru saja patah pergelangan tangan kanannya kali ini mampu membedakan kiri dan kanan dan tidak melakukan kesalahan lagi. Tama mengangguk puas, menunjuk pria paling kiri, dan berkata, "Ayo, mulai dari kamu, perkenalkan dirimu, siapa namamu, dari mana asalmu, kejahatan apa yang telah kamu lakukan, sudah berapa lama kamu berada di sini, berapa lama sisa hukumannya?" Pria itu berkata dengan cepat, "Tuan, nama saya Ruan Ming, seorang Vietnam. Saya telah berada di sini untuk perampokan selama 1 tahun, dan saya memiliki sisa 6 tahun lagi." Petik 2. Tama mengangguk, "Oke, selanjutnya. Tuan, nama saya Heng, orang Amerika. Saya telah berada di sini selama setengah tahun karena penipuan, dan saya memiliki sisa 3 tahun di penjara." Petik 2. Satu demi satu, semua orang mulai memperkenalkan diri. Tak lama kemudian, giliran pria berkulit coklat yang memperkenalkan dirinya. Dia berkata dengan tatapan penuh perhatian, "Halo, Tuan. Namaku Handi. Saya seorang India Amerika. Saya telah berada di sini selama 2,5 tahun karena pelecehan. Saya mendapat hukuman 12,5 tahun lagi." Wajah Handi tiba-tiba berubah dan dia berseru, "Tuan, kenapa Anda ingin menamparkan saya?" Tama berkata dengan dingin, "Semua penjahat karena pelecehan harus dipukuli." Setelah itu, dia melihat kedua orang itu dan berteriak dengan marah, "Mengapa kamu tidak mengambil tindakan? Jika kamu tidak mengambil tindakan, aku akan membiarkan orang-orang di sekitar kalian berdua. Aku akan memberimu masing-masing 100 tamparan. Jika kamu tidak menamparkan cukup keras, aku akan membiarkan orang lain menamparkan kalian berdua 100 kali." Ketika keduanya mendengar ini, mereka tidak peduli tentang persahabatan mereka yang biasa dengan Handi. Sekaranglah saatnya bencana melanda dan semua orang terbang menjauh. Tidak ada yang berani menyinggung Tama, sang bintang jahat, jadi apapun yang dia perintahkan, mereka tidak punya alasan untuk tidak mengikutinya demi melindungi diri mereka sendiri. Alhasil, kedua pria itu bertukar pandang dan menamparkan wajah Handi sebanyak 10 kali. Pipi Handi segera bengkak karena ditampar, dan seluruh wajahnya bengkak hingga menjadi kepala babi. Air matanya terus berjatuhan ke tanah, dan ia merasakan sejuta keluhan dan kemarahan di dalam hatinya, namun ia tidak berani menunjukkannya saat ini. Melihat Handi dipukuli sampai habis, orang yang paling gugup adalah Frederick Lawrence. Ia tahu jika Handi akan dipukul, ia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Tak lama kemudian, giliran Frederick Lawrence yang memperkenalkan dirinya. Dia berkata dengan sangat ketakutan, "Tuan, nama saya Frederick. Frederick Lawrence. Saya di sini karena pelecehan, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat." Segera setelah Frederick Lawrence selesai berbicara, seorang pemuda di sebelahnya berseru dan bertanya, "Tuan, berapa banyak tamparan yang harus saya tampar ke dia?" Tama melambaikan tangannya. 100. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, 100 per hari. "Oke." Pria itu mengangkat tangannya dan menariknya ke arah Lawrence tanpa berpikir. Pria itu menembakkan busurnya ke kiri dan ke kanan secara bersamaan. Sebelum 100 tamparan selesai,
Mereka berdua sudah terlalu lelah untuk mengangkat tangan, dan Lawrence bahkan lebih buruk lagi. Wajahnya bengkak total. Jika tidak diperhatikan dengan seksama, itu tampak seperti mayat yang telah direndam dalam air selama setengah bulan dan kini mengambang di permukaan. Pada saat tamparan itu selesai, Lawrence sudah benar-benar koma. Salah satu orang yang bertanggung jawab atas tamparan itu dengan hormat berkata kepada Tama, "Tuan, 100 tamparan telah dilakukan. Apa yang harus saya lakukan jika orang tua ini tidak sadarkan diri sekarang?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.